Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia. Salam dunia satu keluarga. Ya, baik. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama sharing terkait budaya positif. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Pak Beni, kepada Ibu Rohani dan juga Ibu Desia selaku kepala sekolah yang memberikan saya kesempatan dan juga ruang untuk memberikan sosialisasi ini kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, di sini saya bukan untuk mengajari, tapi untuk sharing dan juga untuk menyamakan paradigma atau pandangan bersama. Adapun topik yang hari ini saya bawakan adalah tentang diseminasi pengenalan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah salah satu materi yang saya terima atau yang saya diajarkan di program Guru Penggerak. Dan juga Bapak Ibu, topik ini juga merupakan salah satu topik di PMM Platform Merdeka Mengajar. Mungkin saja setelah ini Bapak Ibu saat nanti buka PMM, Bapak Ibu bisa pilih disiplin positif. Bapak Ibu sudah sedikit banyak mendengar dari saya atau kita berdiskusi di sini, bisa langsung melakukan aksi nyata di PMM-nya seperti itu. Jadi di sini saya hanya memberikan gambaran apa yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak dan juga ingin menyamakan pandangan terkait ini ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang latar belakang Bapak Ibu. Jadi kenapa sih judulnya budaya positif? Ya. Nah, pertama adalah karena perubahan zaman. Zaman dulu dengan zaman sekarang pastinya sudah berbeda. Bahkan zaman saya dengan Pak Ibu juga sudah berbeda, ya. Jadi dengan perubahan zaman itu pasti ada perubahan kebutuhan. Kebutuhan akan pendidikan itu berbeda dari zaman dahulu. Karena ada kebutuhan yang perubahan kebutuhan, ada juga perubahan cara belajar. Karena ada perubahan cara belajar, perubahan kurikulum juga terjadi, Bapak Ibu. Nah, adanya perubahan kurikulum, terjadilah perubahan cara mengajar. Cara mengajar zaman dulu dan zaman sekarang pastinya berbeda, berubah. Nah, anak-anaknya pun karena perubahan zaman juga berubah, pola pikirnya, karakteristik juga berubah. Jadi kita perlu memandang tentang perubahan dalam menyikapi permasalahan anak juga. Gitu ya Bapak Ibu, ini latar belakang dari kenapa kita disajikan tentang materi budaya positif di PMM ataupun di kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya, tujuan dari baik itu adanya penerapan budaya positif di sekolah ataupun adanya sosialisasi ini adalah pertama, mengenalkan dan menyamakan paradigma atau pandangan terkait teori motivasi, yakni cara mendisiplinkan murid. Yang kedua, terciptanya disiplin positif pada murid melalui keyakinan kelas atau terciptanya motivasi intrinsik pada murid. Kemudian yang ketiga, terwujudnya suasana aman dan nyaman di kelas maupun sekolah melalui penerapan budaya positif. Jadi saya juga mohon izin kepada Ibu BK, Bu Yuli dan Bu Nono, karena memang di kurikulum Merdeka ini teori yang diambil adalah perpaduan teori pendidikan dan teori psikologis ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tolak ukur, jadi di sini saya mengapa sosialisasikan ke Bapak Ibu yang ada di sini. Kenapa tidak semua Bapak Ibu? Bukan berarti kita tidak menyampaikan ke semuanya, tetapi Bapak Ibu saya menyampaikan ke Bapak Ibu di sini berharap nantinya kita sama-sama menerapkan dari kita dulu untuk kita, dan kemudian mungkin Bapak Ibu lah yang punya tugas untuk kemudian menyampaikan kembali ke Bapak Ibu guru yang mungkin yang masih ada di sana seperti itu. Jadi tidak semua dari saya, sama-sama kita belajar Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tolak ukur, untuk melihat keberhasilan dari adanya pengenalan kepada rekan guru serta penerapan disiplin positif di sekolah, maka hal yang akan menjadi tolak ukur keberhasilannya adalah pertama, dengan penerapan disiplin positif ini yang mungkin nanti akan kita bahas, tujuannya atau inginnya nanti tercapai, sesuatu yang tercapai adalah pertama, murid bersama guru mampu membuat kesepakatan dan kemudian menjadi keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil Pancasila. Karena tujuan dari kurikulum Merdeka adalah menciptakan atau mewujudkan pelajar profil Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, murid mampu meyakini keyakinan yang telah
bersikap disiplin positif baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Ini tujuan kita ya Bapak Ibu, tolak ukurnya. Kemudian ini masa tindakan. Jadi untuk persiapan ini adalah akhir Desember. Saya sudah melakukan komunikasi kepada kepala sekolah terkait budaya positif ini. Kemudian melakukan pengenalan melalui kegiatan sosialisasi kepada guru yang sekarang sedang berjalan. Kemudian untuk pelaksanaannya mungkin di awal Januari. Nah, di awal Januari ini saya bilang untuk melaksanakan kesepakatan serta keyakinan kelas yang disetujui dan ditandatangani oleh murid. Ini akan kita bahas setelah ini Bapak Ibu, bahwa tentang keyakinan kelas mungkin di sekolah kita sudah ada yang menerapkan tetapi tidak belum ada bentuknya. Saya pernah melihat keyakinan kelas dari Bu Dorlina di BDP tentang memasukkan baju ya Bu Dorlina ya. Nah, apakah itu benar pandangan secara benar adanya terkait dengan pandangan atau pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang keyakinan kelas seperti itu, nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi yang dibuat oleh Bu Dorlina tentang memasukkan baju ditandatangani oleh anak-anak itu adalah merupakan keyakinan kelas ya, salah satu contohnya. Kemudian pelaksanaan kedua mungkin mendisiplinkan murid dengan disiplin positif dalam penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi juga nanti kita akan bahas di sini. Nah, saat mungkin ini adalah pandangan baru Bapak Ibu. Saya saat menerima ini juga, oh bisa ya seperti itu, berhasil atau tidak ya Bapak Ibu. Nah inilah kita akan mencoba menerapkan Bapak Ibu ya. Tetapi sekolah lain ada yang sudah menerapkan mendisiplinkan anak dengan segitiga restitusi, tepatnya di SMK 2. Mereka berkurang anak-anak yang biasanya tidak disiplin menjadi disiplin, ada katanya pengurangannya seperti itu. Makanya mungkin kita akan mencoba seperti itu ya Ibu. Kemudian ini adalah peta konsep yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah salah satu cara untuk mewujudkan budaya positif. Kemudian teori motivasi, bagaimana kita mampu memotivasi peserta didik, caranya bagaimana. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini kita sebagai pendidik, kita berada di kontrol mana. Saya pernah melakukan kemarin sama Bu Mai, bagaimana Ibu teori kontrol ya. Misalkan Bapak Ibu menggenggam sesuatu di tangan Bapak Ibu dengan erat, dan di dalam tangan Ibu ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu semua. Dan saya mencoba untuk meminta hal yang berharga di dalam tangan tersebut, berbagai macam cara, menghardik, menghajar, mungkin sampai memukul ya, sampai memberikan nanti saya kasih uang dong gitu. Tetapi kalau logikanya manusia, jika ini adalah hal yang kita sayangi, yang berharga untuk kita, kita pasti akan tidak akan melepaskannya gitu ya. Ini namanya teori kontrol. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu adalah yang disebut motivasi internal. Kalau misalnya yang saya bilang, ayolah nanti saya kasih uang deh biar kamu kasih itu ke saya. Kalau Bapak Ibu mau, berarti saya ini motivasi eksternal. Bapak Ibu belum mempunyai motivasi internal. Itu yang kita ingin tanamkan di anak didik kita seperti itu ya. Kemudian hukuman versus konsekuensi. Nah ini juga saya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi kalau bagi saya juga ini, oh ternyata berbeda ya hukuman dan konsekuensi. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Kemudian segitiga restitusi dan keyakinan. Ini segitiga restitusi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mendisiplinkan anak dengan teori motivasi perilaku. Kemudian dari semua teori ini sebenarnya mengarah atau tujuannya adalah untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan universal atau yang kita sebut dengan profil pemuda Pancasila. Itu ya Bu. Nah kita masuk ke disiplin ya. Sebelum saya memberikan kesimpulan apa itu disiplin sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara, mari Bapak Ibu kita merefleksikan diri. Pertama, ada pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak Ibu nih, apakah untuk mewujudkan suatu kedisiplinan dan kebiasaan positif harus dengan dipaksa terlebih dahulu Bapak Ibu? Bu Yuli, kira-kira harus dipaksa dulu? Tidak. Untuk mewujudkan suatu kebiasaan positif atau kedisiplinan, misalkan mungkin terjadi yang di anak-anak kita yang sudah berkeluarga, mungkin biar dia mandi setiap pagi kita paksa. Apakah itu bisa menjadi kebiasaan positif? Kira-kira
Mungkin dulu deh, zaman dulu, Bapak Ibu jawab aja. Mungkin zaman dulu saya ingat Bu Yuli pernah cerita bahwa Bu Yuli itu dari orang tuanya dipaksa untuk ayo ikut lomba itu baik ya kan Bapak Ibu, menang dan segala macamnya. Nah, apakah itu menciptakan kebiasaan positif dalam jangka panjang? Tidak, Bapak Ibu. Memang iya itu membuat jadi kedisiplinan atau menjadi kebiasaan. Misalnya saya biasa disuruh lomba, iya, jadi saya tertanam kalau ada lomba, tapi harus disuruh dulu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau untuk yang motivasi internal keluar dari dalam sendiri sampai sekarang, iya atau tidak Ibu? Apakah yang diajarkan orang tua Ibu dulu itu sekarang Ibu jadinya kalau ada lomba jadi ikut? Tidak kan? Karena itu dalam bentuk paksaan ini tadi ya. Jadi dalam bentuk paksaan itu tidak oke, dia menurut, tetapi tidak menciptakan motivasi internal seperti itu karena terpaksaan, takut dihukum gitu ya. Yang kedua, apakah dengan memaksa murid akan menjadi terbiasa dan muncul disiplin dalam dirinya? Apakah akan menciptakan motivasi internal untuk dirinya dalam jangka panjang? Ini yang saya tanyakan tadi ya Bapak Ibu. Nah, mungkin saya juga dulu pernah seperti itu ya. Orang tua atau salah satu guru saya di SD seperti itu sebenarnya bagus memotivasi kita, tapi dalam bentuk paksaan. Nah, ini yang mungkin akan kita rubah pandangan kita terkait hal ini gitu ya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini, bahwa ternyata paksaan itu tidak bisa untuk menimbulkan motivasi internal atau hanya impactnya hanya dalam jangka pendek bukan jangka panjang ya. Dan itu sebenarnya ada bad impactnya Bapak Ibu kalau kita memaksakan. Pertama, mungkin dia jadi tidak suka kegiatan itu ya, antipati dengan kegiatan itu karena kita paksakan gitu ya. Jadi yang kedua, dia tidak ada motivasi lagi untuk mengikuti hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya ada bad effect-nya Bapak Ibu. Dan juga karena tadi saya bilang perubahan zaman. Kalau mungkin zaman kita dulu ya Pak Beni, zaman dulu kita dipaksa, oh ya karena disuruh saya mau. Tapi anak sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Anak kita disuruh hal yang baik belum tentu mau. Berbeda dengan kita yang dulu gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sedikit disiplin. Jadi saya simpulkan bahwa disiplin positif itu adalah sebenarnya hal yang kita yakini di dalam diri ya Bapak Ibu. Hal yang kita yakini, hal-hal baik, nilai-nilai baik yang kita yakini dalam diri, keluar dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Itu sebenarnya disiplin positif. Mungkin kita benar adanya kita mendisiplinkan anak datang tepat waktu, iya. Tapi di sini yang kita pelajari adalah bagaimana mereka datang tepat waktu karena dari dalam dirinya, bukan karena peraturan atau paksaan. Itu sebenarnya ya Bapak Ibu. Sulit memang, tapi ini teori, makanya kita akan menerapkannya ya Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan dengan filosofi pemikiran KHD. Saat kita memaksakan anak untuk melakukan sesuatu, mereka itu sebenarnya tidak merdeka. Kita mengontrol anak dan anak mengikuti kontrol kita, padahal dia punya kontrol sendiri. Dia tidak merdeka Bapak Ibu, karena merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu yang saya bilang tadi, motivasi internal. Contoh kayak Bu Mai, saya mengambil contoh yang dekat dengan saya yang akan berpun saya. Jadi Bu Mai kan kemarin membantu Bu Yuli lapor segala macamnya. Apakah itu disuruh? Tidak kan Bu. Apakah itu karena Bu Yuli teman Ibu? Tidak, saya rasa. Kalaupun yang lain juga pasti akan dibantu Bu Mai gitu ya. Jadi itu tertanam dari dalam sendiri ya. Dia memerintah diri sendiri. Nilai-nilai apa yang tertanam di dalam hati Bu Mai? Nilai tolong menolong, profil Buddha Pancasila. Seperti itu yang kita mau. Bukan karena disuruh Pak Beni dulu nolong Bu Yuli, enggak, tapi di dalam diri kita mau ya, seperti itu. Itu contohnya, itu merdeka. Terlepas dari perintah tapi dari dalam diri sendiri. Kemudian ini yang saya bilang tadi ya, dampak sebuah hukuman atau paksaan. Pertama adalah bukan berasal dari kesadaran internal atau kesadaran sendiri, tetapi dari motivasi eksternal. Kedua, akan hilang ketertarikan atau muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas seperti itu. Karena tidak semua, mungkin ada anak yang terlahir sudah mempunyai motivasi internal, ada anak yang tidak ada. Itu yang mungkin kita hadapi sekarang, kasus-kasus sekarang adalah yang tidak punya motivasi eksternal, motivasi internal gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait tentang filosofi pemikiran KHD merdeka ya. Kemudian kita masuk ke teori motivasi Bapak Ibu. Nah, sebenarnya
teori kontrol, apa yang kita lakukan, apa yang manusia lakukan itu sebenarnya baik atau buruknya itu adalah memiliki suatu maksud atau tujuan tertentu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk biasanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pasti Bapak Ibu juga sudah tahu, pernah kita mengatakan seperti ini mungkin ya. Si Wongki itu kayak gitu karena di rumahnya tidak diatur. Nah, berarti ada maksud tujuan tertentu anak itu melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi di PHJ Dewasa ini pemikiran KHD bahwa anak didik atau murid atau anak kita sendiri mungkin atau kita sendiri melakukan sesuatu hal itu karena tujuan tertentu gitu ya. Itu yang akan kita gali, itu yang akan kita rubah Bapak Ibu. Nah, itu yang akan kita rubah ya. Jadi ada 3 motif yang melatar belakangi seseorang melakukan perilaku tertentu atau 3 level motivasi perilaku. Jadi tadi ada yang contoh dari Bu Yuli, mungkin contohnya satu yang dari rasa sakit atau hukuman. Mungkin orang tuanya, kamu harus ikut lomba kalau nanti dihukum, misalnya gitu ya. Dia melakukan sesuatu karena apa? Karena takut dihukum, karena takut rasa sakit. Kedua, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain atau hadiah atau pujian. Saya lakukan ini, saya beres-beres ini biar saya dipuji atasan, misalnya kayak gitu. Ya, itu ada motif kedua. Motif ketiga adalah menghargai dirinya sendiri. Menurut Bapak Ibu, dari 3 motif ini mana yang merupakan yang memiliki motivasi internal Bapak Ibu? Nomor 3, menghargai diri sendiri Bapak Ibu. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena menghargai diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena tuntutan atau bukan karena orang lain gitu ya. Jadi yang sebenarnya teori motivasi dalam diri kita, motivasi internal adalah kita melakukannya karena ini, menghargai diri sendiri, itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian bagaimana cara kita nih mengontrol atau mendisiplinkan murid? Nah, ini saya ada 5 kasus ya, ada 5 kasus. Bukan 5 kasus sih, lebih 5 respon. Kasusnya itu anak terlambat terus gitu ya. Seorang anak terlambat terus. Nah, mari kita baca Bapak Ibu dan silakan tentukan Bapak Ibu di bagaimana cara mengatasinya 1, 2, 3, 4 atau 5 ya. Yang pertama, kamu selalu saja terlambat. Sekarang lari keliling lapangan 3 kali sebelum kamu masuk kelas. Itu yang pertama. Kedua, kamu terlambat lagi. Kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu, sudah membiayai kamu, tidak kasihan sama guru kamu. Gara-gara kamu saya jadi selalu dipanggil kepala sekolah. Yang kedua, ketiga, kali ini Bapak Ibu ya, hari ini kamu saya maafkan. Kalau ketahuan sama guru lain, kamu tidak akan lolos dari hukuman. Itu yang ketiga. Keempat, kamu sudah melanggar aturan sekolah yang kedua kali. Jika sekali lagi kamu melanggar, kamu akan dikenakan SP1. Yang keempat. Yang kelima, kamu pasti punya alasan mengapa kamu selalu terlambat. Ada yang ingin kamu sampaikan? Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah kamu sepakati? Bagaimana kamu akan menyelesaikan ini? Nah, kira-kira Bapak Ibu yang mana? Kalau Bapak Ibu kan? Harusnya yang terakhir sih. Iya. Kalau saya lebih senang yang kedua. Sama. Saya juga yang kedua Bapak Ibu. Saat saya ditanya di tutor saya juga menjawab saya kebiasaan nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2 ya. Ada lagi selain nomor 2 mungkin? Nomor 1? Banyakkan dari sekolah itu nomor 1 Bapak Ibu. Kalau kita mungkin nomor 1 sini jarang ya Bapak Ibu untuk menghukum ya. Di sekolah itu banyak yang nomor 1. Kalau saya pribadi juga nomor 2 gitu ya. Kita merasa, saya dulu merasa saat memilih menjadi kontrol ini adalah biar mereka sadar gitu kan Bapak Ibu ya. Pasti gitu ya. Mereka jadi berpikir oh ya kasihan nih orang tua saya gitu ya. Tapi ternyata itu tidak benar Bapak Ibu. Dalam pemikiran KHD itu saat kita melakukan yang kedua ini, kita membuat anak mentalnya down. Jadi dia membuat rasa bersalah pada dirinya sendiri. Dia nggak punya mental lagi. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Nah dari kelima ini Bapak Ibu ada 5 kontrol kita sebagai pendidik. Hanya pendidik Bapak Ibu kita bisa terapkan ke anak kita. 5 kontrol Bapak Ibu sesuai urutannya dengan yang ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah tadi tipe penghukum. Jadi guru yang pertama adalah tipe penghukum. Kontrol dirinya, dia memposisikan kontrol dirinya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Itu tadi saya. Ketiga, teman. Ya Bapak Ibu. Yang keempat, pemantau. Ya, kalau yang pemantau itu biasanya berdasarkan aturan, ada catatannya. Mungkin kita ada ya di bagian kesiswaan itu ada catatannya itu memantau. Kemudian yang terakhir adalah yang tadi
manajer. Ya, manajer itu seperti apa? Posisi kontrol manajer, proses kontrol di mana membuat situasi nyaman dulu, membuat murid mampu memperbaiki dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri atau memfasilitasi. Mungkin saya juga belum baik, tapi saya pernah mungkin ada tahapan nanti menjadi kontrol manager, yaitu segitiga restitusi tadi. Mungkin kita sudah pernah membuat anak kita nyaman. Ayo sini, sudah jangan menangis. Kenapa kamu lakukan itu? Kita sudah melakukan itu, tapi mungkin kita lupa di hal yang terakhir. Mungkin kita yang banyak memberikan solusi. Padahal harusnya mereka yang menentukan solusinya sendiri. Gitu. Ya, mungkin itu saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan tapi tidak sadar. Tapi kalau saya pribadi, saya kebanyakan mungkin selama ini saya memberikan solusi ke anak-anak. Padahal mungkin menawarkan, tapi sebenarnya kita yang harus menanyakan ke anak apa yang mereka yakini, apa yang kalian ingin kedepannya menjadi orang seperti apa. Mereka yang akan menjawab sendiri dan mendapatkan solusinya untuk dirinya sendiri. Itu manajer. Mungkin ini juga mengapa dipelajari di Merdeka Belajar agar para kita pendidik ini, guru-guru ini bisa menjadi manajer gitu ya Bapak Ibu, untuk diri kita sendiri dan murid kita. Ini 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa merefleksi diri. Tadi saya di posisi yang kedua mencoba ingin menjadi posisi yang kelima Bapak Ibu, dan ini sebenarnya sudah saya terapkan kemarin di tugas saya sebelumnya ke 2 anak. Satu anak itu Cincin itu memang dia suka tidur ya, suka tidur di dalam kelas kayak gitu ya. Jadi saya buat skenario, saya pakai dia juga, ada videonya di YouTube saya. Nah, saya coba menjadi manajer dan mencoba pendekatan atau strategi segitiga restitusi, dan saya tanya pendapatnya dia mengatakan bahwa ini pendekatan yang halus, mungkin akan lebih baik seperti itu. Tapi mungkin akan berbeda kasus karena berbeda anak, karakternya berbeda ya Bapak Ibu. Ini yang nanti kita akan coba terapkan dan akan kita evaluasi. Nah, ini 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke hukuman versus konsekuensi. Ya, tadi yang tipe penghukum mungkin masih ada yang berpendapat bahwa ya nggak bisa dong secara halus seperti itu, anak ini sudah berapa kali melakukan seperti itu, harus dihukum, harus ada efek jerah seperti itu. Nah, ini muncul Bapak Ibu hukuman, konsekuensi, keyakinan. Nah, sebelum saya mungkin menyampaikan, Bapak Ibu ada pendapat terkait apa bedanya hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Ya, silakan bisa. Kalau menurut saya kalau hukuman, misalnya ya anak saya lambat, kamu nih udah terlambat nih kesekian kalinya. Besok kalau kamu terlambat lagi, orang tua kamu datang sekolah. Misalnya itu yang hukuman. Atau besok aku nih kamu, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi misalnya Selin, kita tanya dulu alasannya, kenapa kamu bisa terlambat. Misalnya dia bilang, iya Bu, karena saya bangunnya kesiangan. Kenapa kamu bisa bangun? Kita dekatin dulu gitu kan. Nah, terus kita tanya sama dia, Selin, kalau misalnya kamu kan udah beberapa kali terlambat, kalau besok kamu terlambat lagi, kira-kira apalah yang harus ibu lakukan ke kamu, atau apa yang harus kamu dapatkan karena kamu terlambat. Jadi setidaknya kalau yang konsekuensi, kita memberikan ruang buat dia yang menentukan sendiri apa yang harus dia dapatkan kalau dia melanggar itu. Gitu sih kalau menurut. Ya kalau hukuman udah jelas kita katakan, kalau kamu terlambat pasti seperti ini. Kalau konsekuensi dia bisa menentukan, ada motivasi di diri dia, jangan sampai dia melakukan kesalahan itu. Gitu sih. Ya, baik. Terima kasih Bu Nisa. Jadi Bu Nisa mengatakan ya benar adanya konsekuensi hukuman itu berada di satu pihak. Misalnya hukuman kamu berarti harus ya gitu ya. Konsekuensi kata Bu Nisa ada dari dalam dirinya untuk memperbaiki. Sebelum saya menanggapinya, ada Bapak Ibu yang lain mungkin yang punya pandangan terkait apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ada, oke, baik. Nah, hal yang saya pelajari Bapak Ibu, hukuman itu adalah ada sakit di hati dan di fisik Bapak Ibu kalau hukuman ya.
Jadi biasanya itu terkadang mendadak juga hukumannya. Misalnya di dalam pelajaran dia tidur, kamu keluar, tidak boleh masuk ke kelas lagi. Itu secara mendadak ya Bapak Ibu, hukuman itu, dan itu menyakiti. Hukuman itu hasilnya adalah menyakiti seseorang, baik itu fisik ataupun hati gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi itu sebenarnya sudah ada keyakinan di awal. Misalnya gini, anak kita udah masuk di sini, mereka sudah tahu peraturannya, nggak boleh terlambat. Konsekuensinya apa? Nah, itu jadi udah ada sebelumnya adalah keyakinan atau aturan yang dia ketahui dulu dari si anak, kayak gitu ya. Dan itu betul kata Bu Nisa, kita tanyakan apa konsekuensinya. Kamu tahu konsekuensinya kalau kamu tidak memakai baju olahraga di hari Jumat, misalkan seperti itu. Dia sudah tahu karena memang sudah ada aturannya, sudah ada aturan terlebih dahulu, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman, biasanya hukuman adalah sepihak atau menyakiti atau bersifat mendadak seperti itu hukuman. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Itulah kenapa kita perlu adanya keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan. Kenapa kita perlu keyakinan di atas dari hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu, agar tidak terjadi konsekuensi dan hukuman. Sebenarnya di teori segitiga restitusi yang kamu pelajari, yang akan kita pelajari, itu tidak ada konsekuensi sebenarnya Bapak Ibu. Kalau mereka kita masih mengatakan apa konsekuensinya, itu berarti masih motivasi eksternal sebenarnya Bapak Ibu. Memang perlu ada aturan. Ini yang nanti kita akan bahas tentang keyakinan lebih lanjut Bapak Ibu. Untuk menciptakan peraturan kelas atau peraturan sekolah yang diyakini oleh kita semua atau diri sendiri atau diri anak, kita perlu keyakinan Bapak Ibu. Nah, saya butuh bantuan mungkin Bapak Ibu atau semua Bapak Ibu, mungkin saya termasuk saya juga. Keyakinan kelas ini kita akan bahas mungkin di awal kita belajar, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau awal tahun atau awal mereka MOS. Apa sih MOS ya? Sekarang MOS ya. MOS ya, awal MOS kita sajikan tentang keyakinan ini Bapak Ibu. Nah, keyakinan ini Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu disuruh membuat aksi nyata di diskusi positif PMM, itu ada 5 kalau nggak salah pilihan. Ada salah satu pilihan adalah membuat keyakinan kelas. Nah, bagi saya ingin memberikan sharing tentang bagaimana sih memberikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang baik itu seperti ini Bapak Ibu, yang saya dapati ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mulai belajar di kelas kita membuat keyakinan kelas bersama-sama dari anak dulu ya. Jadi kita menanyakan pendapat anak. Saat kita belajar bahasa Inggris, untuk menciptakan kelas yang nyaman dan aman, kalian pilihnya seperti apa? Harusnya seperti apa? Misalnya Bu Nisa bilang, salah satu anak bilang, tidak boleh terlalu masuk kelas Bu, tuliskan. Atau kami biasanya membagikan sticky note ya ke semua anak, satu anak 2 sticky note. Jadi satu adalah yang mungkin keyakinan yang ingin kelas nyaman itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kelas tidak nyaman itu seperti apa. Oke, gitu bisa ditempelkan di depan setelah mereka menuliskan. Nah, nanti kita bahas. Mungkin keyakinan kelas yang pertama adalah tidak menghargai pendapat orang lain saat presentasi, misalnya kayak gitu ya. Dituliskan jadi keyakinan kelas. Yang kedua, mungkin tidak boleh harus rapi dalam berpakaian. Dituliskan. Itu berasal dari anak sendiri Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak ada tercetus itu dari anak, kita bisa menstimulusnya, tapi itu harus dari anak dulu. Kalau misalnya kita ingin nyaman dan aman, karena itu harus tenang atau harus ribut saat saya mengajarkan, misalnya gitu. Harus tenang Bu. Nah, itu keyakinan dari mereka. Terus mungkin saat kita pembelajaran bahasa Inggris yang tidak memerlukan laptop, apakah kita harus pakai laptop? Tidak Bu. Nah, misalnya seperti itu adalah keyakinan yang mereka setujui. Kita catat, ditandatangan oleh siswa, kita tempel di kelas. Seperti itu di sekolah lain seperti itu Bapak Ibu, mereka sudah menerapkan. Jadi saat mereka keyakinan yang mereka tuliskan itu dari dalam dirinya. Oh iya, kemarin saya mengatakan itu, bukan dari kita Bapak Ibu. Itu mungkin akan mengurangi sedikit mungkin ya, mengurangi kalau memang anaknya sudah mempunyai motivasi internal, dia akan mengurangi perilaku negatif di luar dari keyakinan yang kita buat seperti itu Bapak Ibu. Dengan adanya keyakinan di awal seperti itu ya Bapak Ibu. Itulah mungkin keyakinan ya Bapak Ibu. Mungkin tadi saya bilang di MOS, mungkin anak-anak tahu sih masuk sini kan
Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit yang saya dapat Bapak Ibu. Tapi memang saya menjadi menerapkan ini ke anak saya sedikit-sedikit ya, teori-teori yang diajarkan oleh pemikiran KHB ini Bapak Ibu. Ini sekilas tentang hukuman, konsekuensi dan keyakinan. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah tadi saya bilang bahwa untuk mendisiplinkan murid, kita perlu menjadi posisi control manager. Nah, strategi apa yang kita gunakan? Ini strateginya Bapak Ibu. Strategi segitiga restitusi. Bentuknya segitiga yang tidak saya masukkan. Jadi di semua sisi ada yang 3 sisi, bawah, kanan, kiri, segitiga restitusi. Yang pertama di sisi bawah itu ada menstabilkan identitas. Ya, yang kedua ini teori dari Diane Goldstein ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti itu. Nah, saya coba bacakan. Yang pertama itu membuat menstabilkan identitas itu maksudnya apa? Jadi misalnya ada kasus ya Bapak Ibu. Ini saya juga masih belajar. Jadi kita harus menurunkan ego kita untuk memanggilnya Bapak Ibu. Kalau mereka tidak datang ke kita memanggilnya ya Bapak Ibu. Kita manggil, kita redakan dulu, kita buat nyaman dulu, buat dia percaya kita dulu untuk bercerita. Jadi itu membuat situasi nyaman dan membuat identitas anak yang bersalah. Jadi saya pernah bikin status kalau nggak salah di WA bahwa saat kita melakukan kesalahan itu kita sedang mempertahankan identitas gagal. Nah inilah kita sedang mencoba untuk mereka tuh lagi bikin saya salah, itu identitas gagal. Kita membuatnya nyaman dulu, kita merubahnya dari identitas gagal menjadi identitas baik atau orang yang baik dulu. Misalnya datang ya, melakukan kesalahan itu biasa, semua orang bisa melakukan kesalahan gitu. Ibu aja dulu kalau dikasih tugas menumpuk juga capek, juga marah-marah sama gitu ya. Jadi itu menstabilkan dulu, kita membuat seperti kita berpihak sama mereka, mengetahui isi hati mereka dulu gitu ya. Ya nggak apa-apa, buat saya itu nggak apa ya cincin, misalnya kayak gitu. Ibu juga kalau misalnya banyak tugas tidur sampai malam, besoknya kadang nggak bisa bekerja, mau habis ngantuk gitu ya. Nah itu setelah itu membuat nyaman terlebih dahulu, dia udah sama-sama tenang gitu ya. Kemudian setiap kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan. Jadi kita perlu tahu apa tujuan mereka melakukan itu gitu ya. Sebenarnya tujuan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Saya pernah diceritakan juga sama Bu Yuli terkait kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, salah satunya kesenangan, kuasa atau penghargaan, cinta dan kasih sayang, dan kebebasan. Ini yang mungkin kita tanyain, kenapa kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu melakukan itu gitu ya. Mungkin mereka menjawab, iya Bu, apa yang mau kamu sampaikan misalkan. Nah dia menyampaikan ya misalnya, iya Bu, di rumah saya tidak ada yang memperhatikan saya. Berarti dia punya kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Nah seperti itu ada tujuan gitu ya. Mungkin hanya kesenangan, mungkin banyak anak yang hanya kesenangan aja jahil ya. Butuh kesenangan, mungkin dia tidak dapat kesenangan itu di rumah misalkan. Sebenarnya kita ini membantu di sini Bapak Ibu. Sebenarnya yang paling baik adalah ini diterapkan di rumah gitu. Dari keluarga sebenarnya kita bersinergi. Tapi kita tahu sendiri Bapak Ibu, orang tua anak-anak kita bagaimana. Mungkin kita berupaya lah ya di sekolah karena memang panjangnya hari mereka ini di sekolah. Nah, jadi kita tanya dulu apa yang mendasari kelakuan mereka Bapak Ibu gitu ya. Oh ternyata anak ini di rumah seperti ini, orang tuanya bisa. Oh ternyata anak ini nggak suka pelajaran ini, makanya nggak suka belajar bahasa Inggris, makanya dia tidur di kelas. Nah seperti itu kan ada ya Bapak Ibu, nggak semua mungkin yang kayak pelajaran saya nggak semua, saya meyakini itu. Di kelas saya nggak semua bisa bahasa Inggris dan juga suka pelajaran saya seperti itu, dan saya harus memaklumi itu karena memang di kurikulum Merdeka kita tidak bisa memaksakan ya Bapak Ibu. Nah ini udah setelah kita tahu nih apa tindakan yang salah tuh, tujuan mereka apa, kita masuk ke meyakini nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kita tentukan kamarnya. Jadi menurut kamu kalau kita sudah punya keyakinan tadi di awal ya, misalnya nggak boleh tidur di kelas ya, keyakinan kita buat tadi, kita bisa tanya apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita gitu ya. Karena kita belum punya keyakinan kelas, mungkin kita bisa tanya, kamu depannya ingin jadi orang seperti apa? Kamu jadi apa? Saya mau menjadi pengusaha. Kamu menjadi pengusaha, apa yang kamu yakin untuk menjadi pengusaha? Harus bertanggung jawab, harus ini, harus ini. Nah, kamu sudah tahu. Jadi bagaimana kamu memperbaiki ini
gitu ya. Jadi kita tanya dia, gimana kamu perbaiki ini nak, kayak gitu ya. Jadi semua dari dia, gitu. Dia yang terbaik. Sekarang kamu sudah meyakini ya bahwa kamu ingin menjadi orang, menjadi pengusaha dan kamu harus bertanggung jawab. Salah satu cara bertanggung jawab adalah kamu tidak tidur dalam kelas atau kamu harus kumpul tugas tepat waktu, misalnya seperti itu. Nah itu Bapak Ibu segitiga restitusi yang diinginkan oleh Gereja Dewantara untuk mencapai anak-anak yang merdeka, Bapak Ibu ya. Nah saya sepenuhnya belum menerapkan anak-anak kita kemarin saat saya belajar ini, karena kita sudah mulai pas meeting ya, makanya saya panggil kemarin Cincin di rumah ini juga gitu ya, dan Angelina. Waktu itu saya minta pendapat Angelina yang melihat bagaimana Angelina kira-kira kalau anak-anak saya ini gimana ya, kayaknya bagus sih Miss gitu. Tapi kita coba menerapkan ke anak-anak yang membutuhkan ini ya Bapak Ibu ya gitu. Dan itu saya tidak mampu kalau hanya saya sendiri Bapak Ibu, saya butuh juga dari tim. Makanya ini maka saya minta pinjamin mutu dulu ya, ini kan tadi tim pinjamin mutu ya Pak ya, tim pinjamin mutu dulu, mungkin kita sama-sama bersinergi ya Bapak Ibu. Kemudian nah dari yang tadi segitiga restitusi skenario tadi akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang kita yakini bersama Bapak Ibu. Seperti kita saya meyakini bahwa kalau kita mengerjakan tugas selesai tepat waktu juga akan menghargai diri sendiri juga bagi orang lain. Kita membuat orang lain jadi tidak terbebani dengan pekerjaan kita yang belum selesai, karena pekerjaan kita beriring berjalan bersama. Mungkin seperti itu ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Dari yang tadi skenario tadi, mungkin tadi si anak itu setelah kita tanyai ada nilai-nilai kebajikan yang muncul. Contoh nilai bertanggung jawab, nilai mandiri. Jadi di sini kita dari segitiga restitusi mewujudkan anak menjadi bertanggung jawab dan mandiri. Mereka mandiri mencari solusi sendiri, bertanggung jawab akan kesalahannya sendiri, itu Bapak Ibu. Jadi muncullah nilai ini, nilai-nilai kebajikan universal. Memfasilitasi murid dapat mandiri dan bertanggung jawab serta kemampuan penyelesaian masalah juga termasuk profil pemuda Pancasila Bapak Ibu ya. Tujuan dari desain positif adalah terwujudnya nilai-nilai kebajikan diyakini melalui motivasi internal. Jadi dengan ini kita meyakini bahwa saat kita melakukan segitiga restitusi ini, kita melakukan posisi manajer, itu tertanam pada anak di sepanjang hidupnya Bapak Ibu, bahwa saya ingin menjadi pengusaha, saya harus bertanggung jawab. Itu yang dia ucapkan dalam dirinya sendiri, motivasi internal. Bukan karena kita yang bilang, katanya kamu jadi pengusaha, kamu harus begini dong, kayak gitu. Itu kita, itu motivasi eksternal. Tapi yang paling baik adalah motivasi internal dari dalam diri kita, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita sudah masuk kesimpulan. Jadi mungkin kita perlu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita melakukan pembelajaran. Jadi mungkin keyakinan kelas ini adalah bersumber dari anak sendiri, dari mereka untuk mereka. Jadinya saat nanti mereka melakukan kesalahan, mereka tahu apa yang harus mereka yakini dan harus mereka lakukan dari kita. Memposisikan diri sebagai posisi kontrol atau manajer. Semoga kita mampu ya Bapak Ibu. Saya juga sedang menerapkan, baik itu karena saya sendiri atau mengenal diri kita. Sering kali kita berucap marah ya Bapak Ibu ya, karena anak kita mungkin yang sudah punya anak pasti tahu ya bagaimana. Ini sangat membuat saya berubah diri saya sebagai posisi manajer ini. Jadi dengan kita bertanya ke anak kita sendiri, kenapa seperti itu? Terus apa solusinya? Itu sebenarnya menanamkan anak kita berpikir kritis dan menyelesaikan masalah Bapak Ibu dari dini, gitu ya, dari anak kita. Jadi kita yang orang tua dari rumah, kita mencoba lah biar meringankan guru-gurunya nanti mungkin di sekolah ya Bapak Ibu ya. Kemudian mendisiplinkan murid dengan menggunakan strategi segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu. 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan anak, seperti itu Bapak Ibu. Nah mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ada ya? Kita ice cream dulu ya Pak. Kita buat ice cream. Sebenarnya di depan tadi saya lupa ya. Ini saya ucapkan terima kasih, tapi saya terima kasih dulu. Nah ini jangan dilihat orangnya Bapak Ibu, ini hanya contoh saja ya. Oke. Nah Bapak Ibu, sebelum ice cream itu perlu Bapak Ibu untuk kita biar apa sih ya? Sebenarnya memulai tadi saya lupa memulai sesuatu dengan gembira dulu dan fokus dulu Bapak Ibu ya.
Jadi ini